Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ishak Renaldi Ferdinand Narsono. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan 3 ini. Di slide yang pertama berisikan soal nomor 1, yaitu jelaskan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh seseorang wirausaha untuk meningkatkan produktivitas di dalam perusahaan tersebut. Jawabannya yang saya lampirkan di sini yaitu yang pertama, bangun lingkungan kerja yang baik. Kedua, perbaiki cara komunikasi. Ketiga, berikan pelatihan atau training. Keempat, atur jam kerja efisien. Kelima, pengawasan dan evaluasi secara berkala. Keenam, berikan reward terhadap keberhasilan yang dicapai. Dan yang ketujuh, fokus pada strategi dan tujuan perusahaan. Kemudian soal nomor 2, yaitu jelaskan hambatan-hambatan apa saja yang dapat ditemui ketika akan melakukan produk development dan jelaskan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama yaitu merupakan jawaban mengenai hambatan-hambatan. Yang pertama, kualitas gagasan pengembangan produk masih kurang baik. Kedua, mahalnya biaya proses pengembangan produk. Ketiga, kegagalan produk masuk ke dalam pasar. Keempat, pasar yang terbagi-bagi karena pesaingnya yang ketat serta banyaknya produk substitusi. Dan yang kelima, kemampuan perusahaan lain untuk meniru produk yang sukses. Dan di sini penanganan yang saya akan berikan yaitu ada 3. Yang pertama, membuat survei terhadap produk yang ingin diciptakan. Kedua, mengenalkan produk sebelum mendistribusikannya. Dan yang ketiga, memaksimalkan produk agar mampu bersaing di pasar. Kemudian soal nomor 3, perkembangan bisnis akan sangat bergantung pula pada kesiapapun sumber daya manusia. Jelaskan mengenai bagaimana cara dan strategi yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia. Jawaban yang saya berikan yaitu karena kita berbicara mengenai perusahaan, maka harus ada proses dan upaya pembentukan karakter manusia yang ada di dalam perusahaan. Berikut beberapa target dapat menentukan keberhasilan proses pengelolaan sumber daya manusia di dalam perusahaan, yaitu yang pertama, berani mengemban tanggung jawab. Dan yang kedua, dapat dipercaya. Ketiga, mampu memahami dan menginterpretasikan keinginan atasan. Keempat, tidak sekedar meniru atasan, tetapi memiliki pemikiran yang kreatif. Dan yang kelima, berpandangan luas ke depan, memiliki ambisi, serta tanggap terhadap berbagai situasi. Soal nomor 4, dalam bisnis marketing merupakan salah satu hal yang sangat penting. Soal A, jelaskan definisi dan kondisi saat ini mengenai marketing development dengan memanfaatkan sarana digital. Dan yang B, hal apa saja yang telah Anda lakukan untuk memastikan bahwa produk yang Anda kembangkan dapat dikenal oleh konsumen. Dan bagaimana Anda memanfaatkan sarana digital untuk memperluas pemasaran produk Anda. Jawaban dari pertanyaan ini yang pertama yaitu strategi pengembangan pasar atau marketing development adalah suatu strategi pengembangan bisnis yang lebih fokus pada memperkenalkan produk yang ada ke target pasar baru. Dan pada saat ini, pengembangan ini mampu dilakukan dengan sangat mudah seperti menggunakan platform media sosial yang ada di komputer, laptop, maupun smartphone yang kita miliki. Kemudian, untuk soal yang B, untuk dapat membuat marketing development bisa dilakukan dengan penyesuaian terhadap target pasar yang ingin dicapai. Sebagai contoh, di sini saya mengambil objek Jokopmi seperti menyesuaikan marketing development dengan menggunakan kalimat slogan yang mudah diterima oleh kalangan remaja dan membuat caption marketing dengan menggunakan bahasa kekinian. Dengan tujuan dengan adanya slogan dan kalimat bahasa kekinian ini yang diharapkan mampu menarik ketertarikan kaum remaja untuk dapat datang ke Jokopmi.
Dan soal yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan brand identity dan pertimbangan apa yang Anda dan tim pengembangan dalam menentukan identitas dari produk Anda. Jawaban saya, brand identity merupakan elemen-elemen yang nampak dari sebuah brand. Contohnya warna, desain, dan logo yang mengidentifikasi dan membedakan sebuah brand di dalam kepala atau pikiran konsumen. Untuk membangun merek yang sukses, identitas sangat penting. Saat ini tidak cukup hanya memiliki logo mewah atau nama merek produk yang bagus. Kelompok konsumen yang dituju harus secara pribadi mengidentifikasikan merek melalui kerinduan, karisma, dan keinginan mereka. Alat yang berguna untuk mencapai hal ini adalah model brand identity prism yang membantu perusahaan yang benar-benar serius dalam memenuhi ekspektasi kelompok sasaran pelanggannya. Oke, demikian presentasi yang saya berikan. Saya harap saya mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.